Jadi yang kita lihat sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja, tapi secara global gitu. Bahwasannya skincare itu pasti akan naik terus, dan gimana kita mendukung beautypreneur lumayan banyak. Jadi aku juga ketika mereka datang ngomong pengen bikin skincare, ya aku bilang fokusin juga nih ke cowok gitu, karena ternyata pasarnya sudah ada. Modalnya kalau yang 500 pieces tuh bisa di 20 juta. Halo Sobat Biskom, jumpa lagi di Biskom Podcast bersama saya Katrini Natisarasia. Biskom Podcast adalah sebuah podcast yang membahas tentang bisnis, kewirausahaan, dan komunikasi. Yang setiap episode saya selalu didampingi dengan rekan dari SWA. Saya Dede Suryadi, redaktur majalah Bisnis SWA, bagian dari SWA Media Group. Kali ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat menarik, yaitu tentang skincare. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube Media Inc. agar Anda bisa mendapatkan update tentang bisnis dan entrepreneurship lainnya. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita selalu berusaha menghadirkan bintang tamu, sosok yang kita melihat bahwa bisnisnya ini sedang happening dan booming ya Mas. Hari ini kita kedatangan sosok yang istimewa dari PT Nose Herbalindo, yang mana secara singkat akan kita gambarkan sebagai perusahaan produsen kosmetik, produk perawatan kulit skincare yang berdiri sejak tahun 2016. Perusahaan ini menyediakan layanan OEM atau Original Equipment Manufacturing. Yang hari ini yang kami hadirkan adalah Mbak Arifinisa Lintang Widianing Tias sebagai Market dan Business Development dari PT Nose Herbalindo. Selamat datang Mbak Tias. Selamat datang. Selamat datang Mas Dede. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah hadir di Biskom Podcast. Ya, kita mulai ngobrol-ngobrol santai seperti biasa. Panggilannya Mbak Tias. Mbak Tias. Ya. Boleh monggo Mas. Baik. Sepertinya udah gak sabar. Penasaran ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tias atas waktunya. Dan ini sangat menarik ya, karena memang bicara skincare ini adalah bicara bisnis yang sedang happening, yang sedang banyak dibicarakan dan memang banyak digeluti gitu ya. Tadi udah dijelaskan sama Mbak Catherine bahwa PT Nose Herbalindo ini berdiri 2016 dan memproduksi skincare ya, dengan pemasaran maklon. Tadi OEM ya, OEM itu berarti maklon. Artinya bahasa yang lebih gampang kita maklon ya. Maklon. Artinya perusahaan lain bisa dibuatkan produknya oleh Nose Herbalindo gitu ya. Berarti kan istilahnya semua bisa dari hulu hilir juga kan, artinya dibuatkan oleh Herbalindo. Baik. Untuk yang pertama kita ingin tahu dulu seperti apa sih kebutuhan pasar dari skincare ini. Seperti apa sehingga Herbalindo ini berdiri dan bagaimana Herbalindo berbisnis tentang skincare ini. Silakan. Sebelumnya aku mau terima kasih dulu ya ke Mbak Catherine, ke Mas Dede juga, ke Biskom Podcast karena sudah memberikan kesempatan nih Nose Herbalindo buat datang ke sini, khususnya ke saya Tias gitu. Jadi waktu itu di 2016 tuh sebenarnya lagi mulai happening banget influencer lokal kayak Suhai Salim tuh mulai naik gitu. Dan saat itu memang yang mendominasi tuh mulai masuk Koreaan skincare gitu di tengah mana pasar US, pasar New York masih banyak juga si Korea ini datang gitu kan. Nah waktu itu juga owner punya beberapa teman yang memang sebenarnya mereka sudah punya pasar nih Mas, udah punya pasar, mereka juga udah punya brand, cuma mereka belum punya tempat gitu untuk manufacture, terus mereka juga belum gimana ya untuk cari ingredients tuh mereka masih susah, jadi mereka masih skalanya UMKM. Jadi Nose tuh melihat itu sebagai suatu peluang nih gitu untuk menyediakan wadah bagi para beautypreneur
customer tersebut supaya bisa kita jadi tempat untuk konsultasi istilahnya gitu. Sehingga apa yang disediakan tadi yang disebutkan Mas Dede, hulu ke hilir itu benar sih gitu. Jadi memang booming itu 2016 sampai sekarang itu belum ada landainya, benar nggak sih? Betul, naik terus. It's growing gitu kan, dia makin banyak hal baru gitu. Tapi sementara ini masih merujuk sebagai trendsetter adalah Korea atau mulai ada negara-negara lain? Kalau sampai detik ini sih malah makin maju Korea sebenarnya. Jadi waktu 2016 itu masih masih ada yang US gitu. Sebelumnya kan mereka ngelihatnya yang cantik itu Korea. Dulu awal-awal tuh Belanda. Belanda. Habis itu US karena ada brand US yang datang ke kita gitu. Nah, di 2016 ke sini memang lebih banyak Korea. Apalagi tuh kalau kita nonton drakor itu mereka suka play skincare gitu sih. Jadi cantik bagi kita masih banyak yang melihat itu tuh sebagai kiblatnya Korea. Gitu Mas. Jadi Korea ya. Ya, tadi kan bahwa pelayanannya ada hulu ke hilir, berarti dari mulai produk, lalu perizinan ke BP POM, lalu sertifikat untuk uji sertifikat halal, lalu uji klinis juga ya. Lalu kenapa Herbalindo Nose Herbalindo ini memilih untuk bermitra dengan beauty planner lah ya, artinya dengan cara maklon ini, kenapa gitu? Oke, jadi karena kita ngelihatnya juga pasarnya tuh dinamis banget gitu kan. Kalau dulu mungkin masih dianggapnya itu tuh kebutuhan yang tersier skincare. Tapi sekarang udah kayak primer gitu. Semua orang tadi juga sempat ngobrol sama Mbak Catherine gitu. Kayaknya semua orang udah makan. Semua orang dan usianya makin lebar Mas range-nya. Maksudnya kalau mungkin generasi sebelumnya gitu yang pakai skincare katakanlah 20-an, tapi mungkin sekarang anak-anak SMP itu udah mulai curious, udah mulai nyoba gitu. Betul. Makanya kita juga melihat itu Nose Herbalindo sendiri ya, ini wadah yang bagus banget gitu karena ya benar tadi nggak berhenti sampai detik ini, alhamdulillah kita naik terus. Lalu apa diferensiasi Nose Herbalindo dibandingkan mungkin ada juga pemain yang sama mirip-mirip gitu ya? Itu apa nilai lebihnya Nose Herbalindo dibanding dengan pemain sejenis? Oke, sebenarnya dari kita sendiri juga kan kita menempatkan pertama itu garda ke depan bicaranya gitu. Ketika ketemu klien kita punya product development, itu bareng-bareng sama business development dan marketing. Jadi kita tempatkan orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang basicnya farmasi, science, teknik. Jadi ketika ada orang konsultasi nih di awal kita sudah bisa mengarahkan mereka tujuannya kemana, ingredientsnya apa gitu. Dan kita juga bedanya dengan yang lain sekarang Nose Herbalindo masih terus ada joint research. Joint research ini kita sama universitas-universitas saat ini juga masih ada, cuma aku belum bisa sebutin. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita ada Universitas Indonesia, ada UGM, itu mungkin juga jadi nilai lebih karena itu jadi inovasi dari kita juga sih. Kalau gitu bicara tentang bisnis model ya, katakan misalnya saya berminat, saya pengen gitu kan ya punya brand gitu kan. Terus kemudian saya datang gitu kan ke Mbak Tias gitu, saya berkonsultasi. Berarti mulai dari diskusi awal, termasuk juga nanti akan diskusi juga sampai packaging itu nggak sih Mbak? Betul, sampai semuanya sih, izinnya juga. Kalau tadi yang disebutin sertifikasi uji, ada request karena sekarang juga banyak yang minta vegan nih Mbak. Kita bisa provide sih. Nah terus setelah itu produknya launching berarti sudah menjadi tanggung jawab saya. Betul. Berarti cut off-nya adalah pada saat produk sudah siap, packaging siap, izin siap, launching, itu selanjutnya akan menjadi berarti beli putus Mbak. Beli putus sampai di situ. Ke pemasaran nggak ada bantuan untuk pemasaran atau itu hanya jadi mitra aja bagian dari mitra gitu untuk pemasarannya? Kita saat ini beli putus di situ sih. Cuma untuk kedepannya itu masih jadi nantilah gitu. Kita ada rencana kedepannya. Iya sih. Kalau saya melihat karena ini berarti
luas banget kan ya. Kita bicara skincare berarti nggak cuma bicara tentang skincare kayak moisturizer, toner dan lain-lain, tetapi juga mungkin udah mulai ke make up juga, bener nggak? Betul. Terus termasuk body care, hair and body ya. Termasuk juga sempat tadi ngobrol bahkan produk baby, gitu. Maksudnya sebenarnya kita sendiri bangga ya, industri ini sebegitu besar dan sebegitu terus bertumbuh di Indonesia gitu. Kebutuhannya juga ada terus gitu. Gimana Mbak sebagai market dan business development melihat ini, kira-kira kalau orang Indonesia itu kadang-kadang hanya mengikuti tren. Tapi kalau kemudian kita ngelihatnya skincare, kira-kira sampai berapa lama? Apakah memang ya ini Nose Herbalindo optimis akan ya keep growing aja terus gitu? Sebenarnya kalau kita melihat market riset gitu ya, di 5 tahun ke depan itu masih akan terus naik sih. Karena itu tadi nggak ada angkanya ya, datanya ada nggak? Datanya nanti minta itu ada sih, kita riset juga kan, kita sering ngobrol juga dengan beberapa pemasok lah, prinsipal gitu, raw material gitu. Jadi yang kita lihat sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja, tapi secara global gitu. Bahwasannya skincare itu pasti akan naik terus, dan gimana kita mendukung beautypreneur, pastinya kita juga menawarkan lah gitu yang nggak cuma kita ngelihat bahan-bahannya nih dari Korea, ya kita ngejiplak Korea, enggak, tapi kita juga ambil source bahan-bahan lokal gitu yang bisa kita tawarkan gitu, karena sebenarnya banyak banget kan kita tahu banyak Indonesia banget. Tuh bahan di Indonesia tuh banyak banget dan itu belum terekspos semuanya. Iya, kalau bicara kayak gitu ya Mas Dede, maksudnya gini, let's say kalau Korea ginseng, gitu, mungkin kita juga punya sesuatu loh. Terus kemudian snail. Betul. Snail itu bekicot, ternyata di sana begitu happeningnya, padahal kita juga banyak banget ya. Banyak banget bekicot gitu. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin siapa tahu one day kita akan menjadi the next trendsetter di bisnis ini. Bisa gak sih Mbak? Bisa, karena dari Nose mungkin nanti bisa dilihat juga nih dari Sobat Biscom ya. Kita punya N-Pure Cica Toner. Itu kan the real petals di dalamnya tuh kayaknya cuma punya kita aja. Gitu. Jadi si Centella asiaticanya tuh di dalam gitu. Jadi sebenarnya Centella asiatica tuh awalnya nggak cuma di Korea, tapi sebenarnya itu daun pegagan loh, ada di Indonesia kayak gitu. Jadi dan itu alhamdulillah juga cukup happening lah, banyak mungkin Sobat Biscom juga tahu gitu produk tersebut gitu sih. Jadi kalau kayak gini, yang paling terpenting yang dianggap paling pucuknya yang ada di garda depan selain timnya Mbak Tias tentunya, R&D-nya berarti harus terus ya. Terus kita inovasi terus sih gitu. Makanya kita juga ada 1 bulan tuh paling enggak discuss antara tim product development dan riset gitu. Jadi saling masukan lah. Pabriknya di mana Mbak dan seberapa besar kapasitas produksinya? Kalau saat ini kita ada di Sunter, Jakarta Utara ya. Jakarta Utara, baik office maupun pabrik. Tapi sekarang kita lagi bikin cabang di Gunung Putri. Oh, Gunung Putri Bogor ya. Rencananya sih bakal 4 kali lipat. Oh, yang sekarang berapa besar? Amin. Besar banget ya. Yang sekarang berapa kapasitas produksi yang di Sunter ini? Kita punya sekitar 6 line sih. 6 line. 6 line tuh kalau per bulan apa per hari hitungannya? Per hari. Per hari berapa? Per hari itu sebenarnya bisa ribuan sih. Ribuan ya. Pastinya aku bisa exact angkanya sih gitu. Sebelum kita mengakhiri segmen ini, sampai dengan hari ini atau data terakhir yang Mbak Tias punya, sudah berapa brand dan berapa produk yang sudah bekerja sama dengan Nose Herbalindo ini? Alhamdulillah sekarang sudah 1000 brand. 1000 brand? Wow. Kira-kira di 3000 produksi gitu. Ya ampun, 1000 brand itu Sabang sampai Merauke nih? Yes. Atau hanya kota-kota besar, Jakarta, Surabaya enggak ya? Enggak, semuanya gitu. Klien kita dari Sumatera ada, dari Kalimantan malah banyak. Termasuk yang terkenal-terkenal juga ada? Alhamdulillah. Luar biasa loh ya. Kita selalu banget ya. Beautypreneur masa depannya tadi seperti ya Mbak Tias bilang masih sangat besar. Jadi siapapun yang punya minat untuk berkembang di bisnis beauty, menjadi beautypreneur, yuk saksikan kita akan break dulu, tapi kita akan lanjutkan lagi dengan obrolan-obrolan yang lebih menarik.
Hai, jumpa lagi setelah break. Nah, tapi supaya kita lebih semangat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Karena komen itu akan sangat berarti buat perkembangan podcast kita. Yuk lanjut lagi, gak sabar. Ini ya, sebagai pengguna, pembelanja, the preview, skincare, terus ketemu sama market and business development. Yang memang ini kayak bisa dibilang wow, gong banget gitu. Kita tadi udah menyinggung 1000 brand dengan 300 macam produk. Itu luar biasa loh. Mas Dede udah banyak yang mau ditanyain. Monggo, apa Mas. Itu nomor berapa? Mungkin kalau di market share-nya berapa sih Nose Herbalindo di antara pemain yang sama? Apa nomor 1 atau nomor berapa? Ada datanya nggak? Aku harus ngomong nomor 1. Oh, nomor 1. Harus ya. Tapi ada nggak yang misalkan yang memang apple to apple yang saingannya sama gitu? Ada nggak kira-kira? Ada ya. Ada. Lebih besar atau di bawah Nose Herbalindo? Ada beberapa dan mungkin aku bakal sedikit cerita. Boleh. Jadi Nose Herbalindo sama salah satu maklon juga ini Cosmec. Kita lagi bikin asosiasi. Namanya ACMI, Asosiasi Cosmetic Contract Manufacturer Indonesia. Jadi tujuannya memang mau sama maklon-maklon lain juga supaya brand lokal tuh lebih naik. Di tengah banyaknya produk-produk luar kita bisa tetap gitu. Tapi ini kemarin udah soft launching di Agustus, cuma ditunggu aja untuk grand launching. Grand launching asosiasi. Asosiasi tadi namanya apa? ACMI. Asosiasi Cosmetic Contract Manufacturer Indonesia. Ada berapa perusahaan di situ? Berapa perusahaan maklon di situ? Nanti. Ya. Cuma kita udah ngundang inisiasinya juga. udah ada ya. Udah ada dan kemarin udah soft launching juga sudah disetujui oleh BPOM juga. Karena kita juga mengundang petinggi BPOM juga. Karena ya bicara punya wadah itu berarti semakin satu harapannya semakin solid tadi kan. Tujuannya memang ingin menjadi lebih besar dan kemudian mungkin lebih safe untuk semuanya, entah itu pemain lama, pemain baru, regulasinya juga mungkin lebih dipahami Mas, karena kalau nggak salah ada juga yang dari luar pulau yang bukan mungkin nggak secepat kita kalau dapat akses Jakarta, Surabaya katakanlah ya, informasi cepat gitu. Tadi 1000 brand itu dari Aceh sampai Papua. Betul. Kebanyakan di kota besar Pak atau Jakarta atau Jawa atau mana? Atau kebanyakan memang masih di Jawa. Cuma nggak menutup kemungkinan, maksudnya di Kalimantan tuh juga banyak loh ternyata gitu. Dari yang awalnya mereka cuma UMKM, terus calling ke kita ngobrol-ngobrol, ternyata alhamdulillah bisa makin besar. Sekarang bicara strategi, gimana caranya biar istilahnya beautypreneur ya, orang-orang yang pengen berbisnis di skincare ini bisa sukses, dimulai dari produk sampai ke akhir ke pemasarannya. Ada nggak tips-tips atau mungkin Mbak Tias melihat ternyata mitra kita yang sukses tuh karakteristiknya begini nih, gitu, bisa nggak gitu di share ke sobat Biskom?
Oke, sebenarnya kita juga sering kali ngasih market trend sih ke Oke. klien-klien Oke. baru kita gitu. Bahwasanya kalau sekarang memang sih untuk face tuh banyak banget Oke. gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kita juga bisa ke hair tadi Oke. sama ke body. Oke. Jadi itu konsep namanya skinification Oke. gitu. Jadi produk yang dihasilkan itu nggak cuma untuk muka aja, tetapi sudah semuanya. Termasuk sekarang tuh banyak banget owner-owner yang cowok gitu. Iya, iya, Mas, metroseksual ya. Produk metroseksual ya. itu lumayan banyak. Jadi aku juga ketika mereka datang ngomong pengen bikin skincare, ya aku bilang fokusin juga nih ke cowok gitu, karena ternyata pasarnya sudah ada gitu. Itu salah satu strategi kita sih untuk membantu mereka gitu. Jadi biar variasinya juga di dunia ini semakin besar gitu sih. Ya karena memang cowok mungkin beberapa tahun ke belakang kayak ya agak malu-malu. Iya. Tapi sekarang kan enggak gitu, karena skincare ya buat semua. Pengaruh Korea katanya ya. Coba dong Mas. Pengaruh Korea juga ya. Cowok-cowok Korea kan Bisa lebih makin ya. glowing. Cowok-cowok Korea kan keren-keren gitu ya. Keren-keren ya. Nah untuk strategi tadi itu bisa misalkan orang yang memulai bisnis ini dengan modal yang secukupnya untuk bisa terjun di bisnis ini gitu, di bisnis skincare ini, artinya pembuatan produknya dari skala berapa sih minimal gitu? Oke. Kalau di Nose sendiri kita memang start dari 1000 pieces. 1000 pieces. 1000 pieces. Itu terdiri dari berapa produk atau 1000 pieces bisa? Satu SKU. Oke. Cuma kemarin banget ini aku tuh baru pulang acara sebenarnya event yang diadakan oleh BPOM. Gitu. Kebetulan aku juga ketua acaranya, jadi aku bikin promo juga untuk minimal quantity di 500 pieces. Oh, 500. Gitu. Sekitar berapa tuh modalnya tuh? Modalnya kalau yang 500 pieces tuh bisa di 20 juta. Oh, terjangkau ya. Itu udah selesai semuanya loh. Udah regulasi BPOM, udah sama packagingnya overall. Gitu. Nah itu tuh gitu ya. Sobat Biskom buat yang dari kemarin sudah baru di tahap ngelamun-ngelamun ya. Ternyata kalau misalnya kita udah punya tabungan segitu, yang tadinya hanya berupa angan-angan, diwujudkan aja gitu. Ada kok yang siap untuk membantu ya. Betul. Dari A to Z gitu kan. Dia dari mulai diskusi, ngomongin ingredient sampai dengan packaging gitu. Tunggu apa lagi? Yang bercita-cita jadi beauty planner, wah udah jalannya udah semulus itu. Iya. Artinya tadi misalkan hanya dengan 20 juta saya bisa dong menjadi, mungkin bukan beauty ya, pengusaha skincare ya. Nanti ada apa setelah itu? Bisa dievaluasi atau ada konsultasi apa lagi atau gimana dari Nose-nya? Artinya kan apakah dilepas begitu saja setelah produk selesai atau masih ada coaching istilahnya atau gimana? Aku sih sama tim selalu menekankan after sales ya. Jadi misal nih tadi pengusaha skincare atau beauty planner gitu ya, udah bikin produk A, udah launching gitu. Kita selalu kayak, kita kan juga ada discuss juga nih ke beberapa prinsipal tadi pemasok gitu kan, bahan baku dari luar. Kita bikinin konsep lagi gitu. Jadi kita usahakan setiap klien kita ini juga konsepnya beda-beda gitu, jangan sampai sama gitu. Jadi dan kita untuk after salesnya mereka udah launching, kita bikin ini yang baru lagi. Mau nggak nih kita ada konsep baru, coba sambil dilirik lah. Iya. Ada nggak studi kasus yang pengusaha biasa sekarang udah besar gitu setelah bekerja sama dengan Nose Herbalindo ini? Ada banyak, mungkin nanti bisa ditayangin. Boleh. Boleh, menarik ya, ditayangin gitu, ya. Dari mulai kelas biasa sekarang udah selevel apa sekarang? Sebenarnya sekarang tuh juga banyak KOL influencer yang masuk gitu. Oh, KOL bikin produk sendiri? Iya. Oh ya, kita punya program KOL juga. Jadi aku juga yang megang. Jadi kita menghubungi beberapa KOL yang memang tertarik untuk bikin brand. Karena kan mereka udah pasti banyak penontonnya, punya banyak followernya. Cuma mereka mungkin masih awamnya tuh gimana sih bikinnya. Nah kita support itu. Ada beberapa KOL. Nanti bisa dilihat juga nih. Ada itunya ya. Iya, karena ternyata parfum juga ya. Iya. Parfum itu kan sekarang juga lagi parfum gitu, ya. Di antara portofolio produk mana yang menjadi backbone atau yang paling banyak dipesan oleh klien Nose Herbalindo ini? Masih skincare sih. Skincare ya. Kayak serum ya. Gitu. Sekitar berapa persen dari total portofolio Nose? Kalau diurutkan gitu berarti skincare ke bawahnya apa? Termasuk tadi ada baby ya, baby produk ya.
Kalau bilang skincare masih ya mendominasi 70%, tapi hair care dan body care tetap kita terus saranin yang tadi kita sampaikan. Terus baby care itu udah mulai naik dari 2023. 2023 itu banyak banget produk baby care, termasuk ada salah satu juga influencer dokter yang memang bekerja sama dengan kami. Untuk membangun trust gitu kan, kadang tidak semua orang yakin dengan produk, apalagi kan orang baru ya, membisnis baru. Nah itu gimana cara untuk membuat trust konsumen terhadap si klien tadi gitu Mbak? Dengan cara apa? Mungkin ada coachingnya atau gimana? Iya, kita memang dari awal juga sebelum produk itu launch, kita selalu informasikan ya ke klien-klien kita bahwa kita tuh ada yang namanya stability test loh, ada yang namanya compatibility test. Jadi kualitas yang kalian launching itu nggak abal-abal lah istilahnya kayak gitu. Karena kita melihat stabilitas formulanya dulu, kompatibilitas formulanya dulu. Bahkan kita juga support mereka untuk namanya uji-uji. Dari kita ada yang namanya skin analyzer, itu buat marketing mereka juga. Jadi kita membantu sebagai manufacturer sebenarnya gitu. Tapi manufacturer itu juga membantu memberikan data-data lah yang bisa mereka share untuk market. Gitu, untuk meningkatkan trust dari konsumen ya, sehingga lebih produknya jadi awareness-nya meningkat. Pelanggannya juga tambah banyak gitu ya. Kemarin juga kita habis ada seminar gitu. Aku kenalan juga, makasih banget buat LSPR kemarin ngundang kita. Oh iya, Mbak Emil ya, Mbak Emil ya. Jadi kita kenalan juga sama Evosite. Rencananya mungkin kita bakal ngadain seminar bareng mereka. Ya itu nyatu. Sama Mas Kris kemarin ketemunya. Betul, sama Mas Kris. Jadi meningkatkan awareness-nya juga kita ngadain seminar itu ada beberapa pembicara, baik dari brand owner yang sudah ternama. Kemarin kita ngundang ownernya Skin Auru. Itu dia memiliki toko juga Jelita Kosmetik di Yogyakarta gitu. Jadi ketika ada klien baru juga mikirnya Nose ini memang udah ada loh, maksudnya trusted juga gitu sih. Kemarin juga Trendier gitu ngasih voucher juga tuh Mbak, maksudnya kayak semacam market research ke depannya. Jadi orang-orang nggak awareness mereka untuk dekat ke kita juga semakin baik ya. Klien terbesarnya berapa sih omsetnya? Aduh, aku gak bisa bisik nanti ya. Kalau saya sih malah tertarik ini Mbak Tias. Ini kan kita mulai tren itu 2016 ya, berarti sekarang sudah 5 tahun, 8 tahun. Perlu khawatir nggak sih bahwa kalau saya mau nyemplung ke industri ini sudah terlalu padat nggak sih, terlalu telat nggak? Red Ocean gitu ya. Sudah terlalu padat itu, sudah sepadat itu, jangan-jangan aku telat nih. Atau Mbak Tias punya pandangan lain, enggak kok gitu, masih selebar itu pasar Indonesia atau malah global? Pasarnya memang masih selebar itu kalau aku ngomong. Walaupun brand udah banyak ya. Kalau aku ngomong ini udah masif banget nih, udah banyak banget. Aku juga nggak bisa bohong, bener itu bener banget. Makanya ketika ada klien baru ya itu kita arahkannya nggak cuma itu aja gitu. Kita juga sekarang tuh sustainability mulai naik gitu kan. Jadi kita kasih konsep-konsep sustainability, upcycling produk seperti itu. Terus dari yang awalnya dulu tuh mereka lebih ngelihatnya cuma brightening kan. Kalau yang dulu pasarnya brightening aja, sekarang brightening itu bikin cerah. Bikin cerah. Belum paham. Sekarang udah mulai mereka melihat ke sensitive skin juga gitu. Jadi kalau dibilang ini pasarnya udah masif banget, bener. Tapi kita masih bisa loh cari kesempatan lain. Gitu lah, cari ceruknya gitu ya. Karena ya itu tadi sih Mas, jadi kayak gini. Karena pemakaian ya Mas ya. Karena brightening itu waktu itu mungkin sampai sekarang ya happening gitu tadi mungkin karena kiblat kita Korea juga gitu, kita nonton K-drama itu kulitnya emang luar biasa gitu. Tapi kemudian ya itu tadi masih banyak ceruk yang lain gitu. Satu mungkin itu tadi sensitive skin, atau mungkin kalau mau spesifik lagi mungkin anak-anak remaja yang baru puber tuh jerawat yang karena hormon. Kalau sebenarnya karakteristik kulitnya orang Indonesia sendiri itu gimana sih?
Kan nggak bisa disamain ya, misalnya kita sama orang luar negeri bule katakan gitu. Iya. Soalnya apalagi di Jakarta tuh polusi banget gitu. Itu kita juga mainnya tuh kalau dari segi manufacture itu ya kita juga harus ngelihat nih marketnya gitu. Jadi ketika klien datang itu misal dari luar Jawa ataupun dari Jawa, kita pasti punya konsep yang berbeda. Gitu. Kalau misal di Jawa, khususnya di Jakarta ya tadi, berarti masukin nih bahan-bahan anti polutan, misalnya kayak gitu, gitu sih. Atau bisa juga, misalkan saya punya formula tersendiri, tolong dibuatkan bisa juga ya. Bisa. Biar uniqueness dan biarkan tadi Red Ocean udah begitu banyak persaingannya gitu, ya. Misalnya gini, auto ganteng gitu. Iya. Banyak juga kok yang request bahan dari mereka sendiri juga nggak apa-apa. Termasuk dari bahan-bahan herbal yang ada di Indonesia bisa juga. Betul, cuma paling yang karena kita kan juga ngomongnya ke BPOM ya, jadi yang kita pasti kalau bilang ke klien baru, kalau kamu punya bahan baru nggak apa-apa, asal dokumennya itu lengkap. Gitu. Jadi secara regulasi kita pastikan aman seperti itu. Dokumen itu berarti dari hasil riset gitu ya. Termasuk juga biasanya tuh kayak ada certificate of analysis dari si raw materialnya tadi kayak gitu sih Mas. Sesulit apa sih bisa sampai keluar sertifikasi BPOM dan halal kalau untuk pebisnis pemula di sini? Memang kalau pemula kalau ngurus sendiri ya mungkin agak panjang ya, karena belum tahu triknya ya. Tapi kalau di kita pasti kita bantu overall. Bahkan kayak uji-uji yang lain tuh kayak misal tadi yang saya bilang alergi yang kayak gitu kan termasuk ya. Hypoallergenic, dermatologi tested itu kita bisa bantu sih. Berapa lama Mbak dari mulai produksi sampai perizinan sampai bisa siap launching? Berapa lama proses itu? Biasanya tuh kita lamanya karena kita discuss dulu bikinin sampel. Kita nggak mau kalau tiba-tiba nih produk jadi padahal sampelnya belum ada. Si pemilik brand atau beauty planner-nya tadi belum mencoba kan, paling lamanya di situ. Gitu. Jadi sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan ya. Untuk modal apa ada pembiayaan misalkan bisa cicil gitu atau gimana untuk mempermudahkan? Bisa jadi anak mahasiswa pingin bikin skincare sendiri, gimana? Ada skema pembiayaannya ada nggak? Iya, kita bagi dua sih, DP sama pelunasan gitu. Jadi pelunasan itu biasanya sebelum barang itu dikirim sih Mas, seperti itu. Menarik ya obrolannya. Jadi Sobat Biskom, jangan ragu-ragu kalau mau udah punya cita-cita ingin jadi beauty planner, banyak jalan menuju Roma. Salah satunya lewat Rose Herbalindo. Dan Mbak, monggo mau closing, silakan apa yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Biskom untuk menumbuhkan para beauty planner lah biar lebih pede, termasuk juga ngobrolin tentang peluang, opportunity dan lain-lain. Oke. Buat Sobat Biskom, thank you banget udah nonton tadi ya. Jadi aku punya pesan buat Sobat Biskom semua, kalau mau bikin skincare tuh jangan takut-takut lah gitu, karena sebenarnya cuannya lumayan loh gitu. Apalagi buat mahasiswa-mahasiswa kan awalnya dari tugas aja dari dosen gitu, ternyata malah ke belakang itu menguntungkan banget. Keterusan. Karena banyak banget beauty planner kita juga masih muda-muda sih Mas gitu. Maksudnya nggak melihat umur juga ya, ternyata banyak banget. Jadi coba aja deh gitu, konsultasi ke kita dulu. Nanti kita brainstorming bareng lah idenya seperti apa. Menarik sekali ya. Baik. Kalau gitu Terima kasih sekali lagi makin maju industri skincare Indonesia dan khususnya untuk Rose Herbalindo. So, Sobat Biskom, sampai di sini pertemuan kita. Saya Katrin. Saya Dede Suryadi. Terima kasih. Saksikan untuk info dan perkembangan bisnis lainnya di Biskom Podcast. Salam Bitcoin.